Negara dengan sistem pendidikan terbaik berikutnya adalah Kanada. Kanada merupakan salah satu negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Kalender pendidikan di Kanada bervariasi antara 180 sampai 190 hari. Memberikan hasil yang mengesankan dengan kualitas lulusan terutama perguruan tinggi yang sangat produktif dan kompetitif. Selain itu, fokus pemerintah dalam pendidikan anak usia dini juga turut membantu majunya pendidikan di negara ini. Pendidikan di Kanada banyak dipengaruhi oleh sosial, politik, ekonomi, dan agama. Hal ini dengan menerapkan konsep baru tentang kesempatan pendidikan bagi semua orang. Di negara ini, pendidikan disediakan, didanai, dan diawasi oleh pemerintah federal, provinsi, dan daerah. Sedangkan kurikulumnya diawasi oleh pemerintah provinsi. Pemerintah Kanada sangat memperhatikan kualitas pendidikannya, sehingga mereka membuat investasi besar dalam sistem pendidikannya. Bahkan menurut Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Kanada adalah salah satu pelaku pendidikan top dunia dan berada di antara 3 negara-negara yang mempunyai pengeluaran per kapita terbesar untuk pendidikan umum pasca sekolah menengah. Kenali terlebih dahulu sistem pendidikannya jika Anda berencana studi di Kanada. Sistem pendidikan di Kanada sendiri terbagi menjadi: pertama, tingkat sertifikat, umumnya selama 1 tahun. Tingkat diploma untuk 1 atau 2 tahun. Advanced diploma, umumnya program 2 atau 3 tahun. Gelar sarjana diberikan setelah belajar selama 4 tahun. Diploma atau sertifikat pasca sarjana untuk belajar 1-2 tahun. Gelar master diberikan setelah gelar sarjana untuk unggul dalam mata pelajaran tertentu. Dan doktor atau PhD umumnya 4-7 tahun. Seperti di Amerika, di Kanada Anda dapat memilih untuk kuliah di fakultas teknik atau community college. Jika Anda telah memutuskan ingin mendalami karir di bidang tertentu, dan Anda juga dapat transfer ke universitas untuk melanjutkan studi ke tingkat sarjana. Berikut adalah beberapa tipe institusi pendidikan di Kanada. Yang pertama ada Liberal Arts College. Institusi pendidikan ini menekankan pada program sarjana bidang liberal art. Biasanya bersifat interdisipliner atau mencakup lebih dari 1 disiplin ilmu. Misalnya jurusan sastra yang juga mencakup ilmu sosial, natural, dan formal. Yang kedua ada negeri. Institusi negeri menerima pendanaan dari pemerintah provinsi, teritori, atau federal. Akan tetapi, mereka tetap menarik biaya kuliah dari mahasiswa, dan juga institusi ini dapat menerima pendanaan dari pihak swasta. Yang ketiga ada swasta. Institusi swasta tidak menerima pendanaan dari pemerintah, tetapi institusi ini menerima pendanaan dari para alumni bonafit, hibah penelitian, serta biaya kuliah yang dipungut dari mahasiswa. Universitas swasta biasanya menarik dan mempertahankan para staf terbaik yang memiliki reputasi bagus dalam bidang yang mereka kuasai. Dan yang terakhir, negara dengan sistem pendidikan terbaik adalah Belanda. Sistem pendidikan di Belanda sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Asia, Amerika, bahkan di sebagian besar wilayah Eropa. Adapun beberapa negara yang menerapkan pendidikan yang hampir sama dengan Belanda adalah Jerman dan Swedia. Salah satu perbedaan sistem pendidikan di Belanda adalah penjurusan yang sudah dimulai sejak pendidikan di tingkat dasar dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan akademis siswa yang bersangkutan. Sejak tahun 1815 Masehi, Belanda sudah mempunyai sistem pendidikan yang baik dan berkembang terus. Ijazah pendidikan Belanda sangat dihargai di dunia internasional. Sistem pendidikan di Belanda sedikit berbeda dengan Indonesia. Jika di Indonesia, rata-rata orang belajar 3 atau 6 tahun setelah SD, maka di Belanda belum tentu setiap orang harus menempuh jalur itu. Ketika orang Belanda lulus dari elementary school, maka nasib mereka sudah mulai ditentukan dari sini. Mereka akan mengikuti semacam ujian. Dari hasil ujian itu akan dibagi menjadi 3 level, yaitu VMBO, HAVO, dan WO. Kurikulum sekolah harus mencakup mata pelajaran yang sama dengan mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah dasar biasa, walaupun dimodifikasi untuk anak usia 7 tahun dan untuk yang mengalami cacat ganda. Anak-anak di bawah usia 7 tahun diajar minimal 800 jam, dan anak-anak usia di atas 7 tahun minimal 1000 jam setiap tahun ajaran. Pelajaran biasanya berlangsung selama 5,5 jam dalam sehari. Kurikulum di Belanda dikembangkan oleh sebuah badan yang disebut The Dutch Institute for Curriculum Development atau SLO.
SLO mengembangkan kurikulum mata pelajaran yaitu bahasa, IPA, matematika, TIK, penjas, dan lain sebagainya. Jika dianalogikan, di Indonesia, SLO ini seperti pusat pengembangan kurikulum yang ada di bawah Depdiknas. Basic School atau sekolah dasar di Belanda berlangsung selama 8 tahun, terhitung dari grup 1, grup 2, dan grup 3 hingga grup 8. Di Belanda tercatat ada sekitar 7.000 basic school dengan 135.000 tenaga pengajar, 9.000 kepala sekolah, dan 1,5 juta siswa. Rapot siswa di Belanda memuat 44 butir pendidikan. Banyaknya items yang harus dinilai oleh basic school membuat pihak sekolah betul-betul mengenali bakat, mentalitas, dan budaya para siswanya. 44 butir pendidikan di basic school diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Belanda dengan 11 butir, presentasi sebanyak 4 butir, word orientation sebanyak 5 butir, mentalitas siswa sebanyak 7 butir, ekspresi siswa sebanyak 4 butir, olahraga sebanyak 2 butir, kelakuan siswa sebanyak 3 butir, pekerjaan rumah sebanyak 2 butir, KTKC sebanyak 1 butir, dan berhitung sebanyak 5 butir. Rendahnya investasi di bidang pendidikan, perencanaan dan manajemen pendidikan utamanya di sektor pendidikan sekolah tinggi telah menempatkan Belanda pada urutan ini. Nah, itu dia tadi 8 sistem pendidikan terbaik di dunia versi Mata Dunia. Bagaimana nih, sudah cukup melihat sistem pendidikan terbaik di dunia? Sudah berhasil membuat kalian terkaget bukan? Nah, makanya kita di Indonesia sudah termasuk ke dalam sistem pendidikan yang cukup lengang. Buat kalian yang masih sekolah tetap semangat terus ya. Sekian tayangan Mata Dunia kali ini, semoga episode hari ini bisa memberikan manfaat dan referensi untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.